Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rizky Rahmat Nugraha, Septi Lutfiah, Tiara Oktaviani, Umar Syahrifuddin, dan Zidan Afdalul Isaan. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan hasil diskusi mengenai user interface desain proses. Tapi mohon maaf, salah satu anggota kelompok kami yaitu Rizky Rahmat Nugraha tidak bisa mengikuti presentasi ini dikarenakan saudara Rizky Rahmat masih berada di Cianjur. Baik, langsung saja kita mulai ke step pertama. Untuk step pertama akan dibacakan oleh saudari Seti Lufiah. Kepada saudari Seti Lufiah, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di step pertama ada know user. Di sini kita dapat memahami bagaimana orang berinteraksi dengan komputer, lalu memahami karakteristik manusia yang penting dalam desain, identifikasi tingkat pengetahuan dan pengalaman pengguna, identifikasi karakteristik kebutuhan, tugas, dan pekerjaan pengguna. Lalu identifikasi karakteristik psikologis pengguna, identifikasi karakteristik fisik pengguna, dan penggunaan metode yang direkomendasikan untuk mendapatkan pemahaman tentang pengguna. Dan output dari step 1 ini adalah menghasilkan persona user. Ini adalah contoh dari persona user kami. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk step 2 ini akan dijelaskan oleh saudari Tiara. Kepada saudari Tiara, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di step ini, kami membuat mental model berdasarkan user persona dari klien kami. Karena klien kami memiliki anxiety dan memiliki hobi terhadap musik, maka kami membuat aplikasi berbagai rekomendasi musik agar dapat membuat user bahagia dan menghilangkan kecemasannya. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk step ketiga ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Step ketiga adalah memahami prinsip-prinsip dasar UI. Dalam prinsip dasar UI terdapat interface design goal atau tujuan dari interface. Adapun tujuannya adalah mengurangi pekerjaan visual, lalu mengurangi kerja intelektual, mengurangi kerja memori, mengurangi kerja motorik, dan meminimalkan atau menghilangkan beban atau instruksi yang dipaksakan oleh teknologi. Nah, berikut contoh real UI sesuai dengan interface design goals. Ini adalah contoh real dari desain interface goals. Bisa dilihat sesuai dengan prinsip, mohon maaf, sesuai dengan interface design goals, yaitu mohon maaf, bisa dikembali lagi ke slide sebelumnya. Di situ sesuai dengan kayak mengurangi pekerjaan visual, mengurangi kerja intelektual, mengurangi kerja memori, mengurangi kerja motorik, dan juga meminimalkan atau menghilangkan beban instruksi yang dipaksakan oleh teknologi. Selanjutnya, nah untuk step keempat ini adalah membangun menu sistem dan skema navigasi. Fungsi menu sendiri adalah menavigasi ke menu baru, mengeksekusi sebuah aksi atau prosedur, lalu menampilkan informasi, dan memasukkan data. Di sini ada dua gambar, yaitu contoh real dari menu sistem dan skema navigasi. Bisa dilihat bahwa sesuai dengan fungsi menu, tombol search yang berwarna putih merupakan menu yang menavigasi ke menu baru, yaitu menu filter, yang dimana menu filter jika diklik akan menampilkan informasi postingan akan diurutkan secara apa, misalnya terbaru, terpopuler, A sampai Z, atau Z sampai A. Dan juga user dapat memasukkan data dengan cara memilih opsi yang tersedia, dan maka postingan akan ditampilkan sesuai dengan opsi yang dipilih oleh user. Selanjutnya,
Lalu untuk yang step kelima adalah pemilihan tipe window. Nah, untuk membuat window yang baik atau memilih tipe window yang baik, diperhatikan yaitu menampilkan informasi dalam beberapa level, menampilkan berbagai jenis informasi, menampilkan beberapa level dan jenis informasi secara sekuensial, lalu mengakses dan mengkombinasikan berbagai sumber informasi, dan melaksanakan lebih dari satu task. Dan contoh real yang kami buat itu sesuai dengan yang di atas. Berikut contoh window yang kami pilih. Bisa di next. Dan ini adalah contoh real dari window yang kami pilih. Selanjutnya, step yang keenam adalah select the proper interaction device. Pemilihan suatu device yang tepat adalah suatu hal yang sangat penting, karena jika kita memilih yang tepat, maka performasi akan cepat dan akurat. Dan jika tidak tepat, maka produktivitas akan turun dan error akan naik, sehingga menimbulkan stres. Di sini dapat dilihat contoh real dari select the proper interaction. Kami di sini memilih menggunakan interaction device berupa touchscreen dan smartphone karena hal itu mudah untuk dibawa kemanapun dan performasinya cepat. Hal ini karena user memiliki anxiety sehingga kami memilih device yang mudah dibawa, mudah digunakan, dan dapat digunakan kapan saja. Untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Septi. Untuk saudari Septi dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk step 9 yaitu provide effective feedback, guidance, and sebentar. Untuk step 7 ini siapa begitu? Iya ya, benar ya. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Mohon maaf. Untuk step 7 akan dijelaskan oleh saudari Tiara. Untuk saudari Tiara dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya yaitu step 7, screen based control. Jadi kontrol ini harus memenuhi 3 prinsip. Yang pertama, tampilan sesuai dengan fungsinya, berfungsi sesuai tampilannya. Tampil di sini yang berarti dapat dimasuki atau diklik. Lalu yang kedua, digunakan sesuai dengan desainnya. Dan yang ketiga, ditampilkan dengan standar. Untuk contoh realnya, itu di sini ada tombol login dan register yang dapat diklik dan yang sesuai dengan fungsinya. Begitupun dengan tampilan tombolnya yang standar sehingga mudah dikenali. Lalu selanjutnya step 8 yaitu clear text and message. Yang pertama konsep keterbacaan atau readability. Pada contoh real, pengorganisasian informasi, tata letak, dan pengformatan yang sudah sesuai dengan konsep readability. Seperti pada judul lagu pop terbaik yang ditempatkan di bagian paling atas dengan format ukuran dan jenis font yang berbeda dengan teks yang lain sehingga diketahui bahwa ini merupakan sebuah judul. Lalu selanjutnya menyajikan dan menulis teks halaman. Pada contoh real, menggunakan warna teks yang sangat kontras dengan dengan latar belakang. Dalam hal ini yaitu menggunakan warna teks putih dan latar belakang biru tua karena keduanya merupakan warna yang kontras sehingga nyaman untuk dibaca. Mungkin sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk step selanjutnya itu step 9 akan dibacakan oleh saudari Septi. Kepada saudari Septi dipersilahkan. Baik, untuk step 9 ada provide effective feedback, guidance, and assistance. Untuk feedback, saat sudah mengisi login dan registrasi, Anda akan mendapatkan akun untuk dapat masuk ke aplikasi. Lalu, guidance atau arahan, gunakan
arahan have an account, register. Apabila Anda belum mempunyai akun, maka Anda klik register. Lalu assistant atau tombol efektif, ada tombol lupa password, memberikan bantuan yang efektif kepada pengguna supaya pengguna mengubah password apabila salah. Step 10 ada internationalization and accessibility. Untuk localization ada terjemahan. Untuk culture consideration tidak melanggar budaya. Untuk writing text, tulisan dapat dipahami dengan mudah. Untuk using image and symbol, gambar dan simbol yang digunakan sudah sesuai dengan fungsinya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk step selanjutnya, itu step 11 akan dijelaskan oleh Saudara Zidan. Kepada Saudara Zidan, dipersilahkan. Baik. Step selanjutnya itu step 11, create meaningful graphic icon and image. Untuk icon, pemilihan icon dapat mewakili setiap fitur yang ada. Seperti icon yang pada di contoh real, ada icon bergambar rumah, itu untuk home, icon bergambar kaca pembesar atau itu untuk searching, terus ada icon orang atau people, itu untuk profil. Nah, icon terlihat berbeda dari semua icon lainnya, lalu terlihat bagus hitam putih dalam warna. Lalu untuk image, gambar digunakan untuk memperjelas informasi. Seperti pada contoh, misalnya pada bagian lagu pop terbaik, terdapat gambar untuk memperjelas bahwa informasi tersebut adalah lagu pop. Lalu untuk grafik, gunakan grafik untuk menyampaikan informasi yang tidak dapat dilakukan secara efektif menggunakan teks seperti icon dan image. Lalu step 12 itu choose the proper colors atau pemilihan warna yang sesuai. Pemilihan warna ini pada contoh menggunakan warna yang dominan ke warna biru tua. Warna tersebut dipilih karena warna biru tua lebih nyaman dilihat dalam jangka waktu yang lebih lama karena memiliki tingkat kecerahan yang lebih gelap. Lalu pada warna icon dan tulisan dipilihkan warna hitam dan putih karena warna tersebut terlihat pas dengan warna dasarnya, yaitu biru tua. Lalu step 13, organization and layout window and page. Layout window dan halaman yaitu grid atau sistem yang mengatur tata letak objek atau komponen agar terlihat rapi. Nah, untuk tata letak yang ada pada contoh, pada aspek penempatan konten sudah pas. Seperti icon menu itu ditempatkan di paling bawah, lalu konten utama disimpan disusun secara vertikal, dan setiap isi dari kontennya tersebut disusun secara horizontal. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi kelompok kami mengenai user interface design process dari step 1 sampai step 13 beserta contoh realnya. Mohon maaf bila ada kekurangan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.